Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita ajarkan, yaitu tentang pergerakan nasional. Sebelumnya kita mempelajari tentang latar belakang munculnya pergerakan nasional. Untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan organisasi pada masa pergerakan nasional. Ini adalah termasuk materi yang ke-11. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis organisasi Budi Utomo, kemudian organisasi Syarikat Islam, kemudian organisasi Indonesia Party, kemudian Perhimpunan Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda, dan terakhir adalah Partai Nasional Indonesia. Sebenarnya banyak sekali organisasi-organisasi yang bermunculan pada masa pergerakan nasional, tetapi kita dibatasi oleh waktu sehingga ada beberapa hal yang organisasi yang bisa kita jelaskan. Baik anak-anak, yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah organisasi yang pertama berdiri pada awal abad ke-20. Ini didirikan tepat pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sehingga setiap tanggal 20 Mei kita akan selalu merayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini didirikan oleh para pelajar Stovia atau sekolah dokter. Tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kebodohan di masyarakat dengan memberikan pendidikan masyarakat secara luas. Artinya melalui pendidikan diharapkan masyarakat terbuka pemikirannya untuk memperjuangkan perjuangan kemerdekaannya lebih maju lagi. Tokoh-tokoh yang mendirikan Budi Utomo diantaranya adalah Gunawan, ada Cipto Mangunkusumo, dan Raden Tumenggung Aryo Tirtokusumo. Sedangkan sebagai ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Kemudian yang berikutnya ini adalah tokoh profil dari Dr. Sutomo dan logo dari organisasi tersebut. Yang kedua yaitu Syarikat Islam. Syarikat Islam ini awalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang bertujuan untuk melindungi pedagang lokal yang kalah bersaing dengan pedagang Cina di daerah Pasar Klewer. Pada tahun 1911 didirikan Syarikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan Raden Mas Tirto Adi Suryo di Solo. Dalam kongres di Surabaya tanggal 30 September 2012, Syarikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam. Perubahan ini dimaksud agar kegiatan organisasi ini lebih terbuka ke bidang yang lain, tidak hanya masalah perdagangan. Pada tahun 1913, Syarikat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Perjuangan SI sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela rakyat sangat dirasakan. Pada tahun 1203, SI berubah menjadi Partai Syarikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Tahun 1927, Partai Syarikat Islam menetapkan tujuan pergerakan yaitu Indonesia Merdeka dan berasaskan Islam. Lanjutnya Indonesia Party. Indonesia Party ini adalah partai politik pertama di Indonesia, yaitu organisasi yang berhaluan politik. Pendiri Indonesia Party adalah yang terkenal disebut dengan 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker atau Danudirjo Setiabudi, Raden Mas Wardi Suryo Diningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indonesia Party dideklarasikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Tujuan Indonesia Party sangat jelas, yaitu mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Ada kejadian yang menarik anak-anak pada saat Indonesia Party ini berdiri. Setahun kemudian Belanda ini akan merayakan yang namanya ulang tahun kemerdekaannya dari jajahan Prancis. Dia mengharapkan Indonesia ikut merayakan kemerdekaan.
Nah, kebijakan inilah yang dikritik keras oleh tokoh tiga serangga ini. Bagaimana tidak negara kita yang sedang dijajah, tetapi disuruh merayakan negara yang menjajah. Jadi ada sesuatu hal yang kurang pas, sehingga tiga tokoh ini karena kritikan yang sangat keras, tiga tokoh ini kemudian ditangkap dan dibuang. Lanjutnya anak-anak, ini yang tadi ada kaitannya, yaitu tahun 1913 Belanda akan merayakan kemerdekaan, yaitu 100 tahun pembebasan dari kekuasaan Prancis. Kemudian tiga tokoh tadi menulis artikel di harian The Express yang judulnya All Is in Netherlands Was. Seandainya aku orang Belanda. Suarti mengucapkan Belanda bahwa bagaimana mungkin bangsa terjajah disuruh merayakan kemerdekaan penjajah. Akhirnya Belanda marah dan ketiga tokoh ini ditangkap dan kemudian dibuang ke Belanda. Ini adalah profil dari ketiga tokoh ini. Kombinasi antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia asli. Lanjut, Perhimpunan Indonesia. Semula bernama Indische Vereniging, yaitu orang-orang Indonesia yang ada di Belanda. Ini adalah termasuk kegiatan organisasi politik. Tahun 1025 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia dengan nama majalah perjuangannya Hindia Belanda, Hindia Putra, kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Tujuan Perhimpunan Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka. Di antara tokoh-tokoh yang berkembang adalah ada Muhammad Hatta, Ali Sastromijoyo, Abdul Majid Jayaningrat, Iwa Kusumantri, Sastro Mulyono, Sartono, Gunawan Mangunkusumo, dan Nazir Datuk Pamuntjak. Pada tahun 25 PI secara tegas mengeluarkan manifesto arah perjuangan, yang mana manifesto inilah yang nanti akan merubah pergerakan yang ada di negara kita. Di antaranya Indonesia Bersatu, kemudian diperlakukan aksi massa yang percaya, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, anasir yang berkuasa dan asn dalam tiap-tiap masalah politik. Penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa. Manifesto 25 ini sangat menggugah kesadaran bangsa kita, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional Indonesia. Sehingga gagasan ini terrealisasi saat Sumpah Pemuda dikira pada tahun 1928. Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April 2 Mei di Jakarta. Kongres ini berhasil untuk mempersatukan diri dan melanjutkan dalam kegiatan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres kedua ini diantara keputusan yang penting adalah Ikrar Sumpah Pemuda, menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan, menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian lagi ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dan ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuannya jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Ideologinya nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner. Sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak, apalagi pada organisasi ini juga ikut bergabung yaitu Bapak Muhammad Hatta, sehingga pengaruhnya sangat kuat dan perkembangannya juga sangat besar. Kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Belanda, sehingga para tokoh PNI ditangkap dan diadili tahun 1929. Pak Soekarno, Pak Maskun, Pak Gatot Mangkuprojo, dan Supriyandinata diadili Belanda. Pembelaan di Soekarno di hadapan pengadilan Belanda dengan judul Indonesia Menggugat. Soekarno dan kawan-kawan dihukum penjara tahun 1931. Dan PNI dibubarkan karena keras haluannya. Selanjutnya Sartono membentuk Partindo, sedangkan Muhammad Hatta dan Sultan Syarif membentuk Organisasi Pendidikan Nasional. Para tokoh partai tersebut kemudian ditangkap Belanda dan diasingkan di Bovendigul, Papua. Itu adalah beberapa organisasi yang pernah berkembang pada masa kebangkitan nasional. Dan masih banyak lagi sebenarnya selain dari hal itu.
Terima kasih anak-anak.